Makan bergizi gratis juga diberikan di Taman Kanak-kanak Trisula II, Perwari, Kota Banjarmasin. Program ini dilakukan secara bertahap dan menyasar sebagian kecil sekolah pada awal peluncuran program pada 6 Januari ini. Siswa dari Taman Kanak-kanak Trisula II, Perwari, Kota Banjarmasin tampak antusias menyantap makanan yang dibagikan dalam program makan bergizi gratis. Pengajar juga mendampingi murid dalam mengonsumsi makanan dan memotivasi murid untuk menghabiskan makanan yang diberikan. Dengan anggaran sekitar Rp10.000 per siswa, menu yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa, di antaranya nasi putih, ayam goreng, serta sayur dan buah. Nantinya menu yang dihadirkan akan bervariasi tiap harinya. TK Trisula II Perwari Banjarmasin menerima makanan yang dikirimkan oleh pihak catering pada pukul 9 pagi dan siswa mulai menyantapnya bersama-sama pada pukul 9.30 pagi. Alhamdulillah kami menyambut dengan gembira dengan makanan bergizi gratis ini. Kepada Pak Prabowo kami ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga anak-anak kami mendapatkan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kuat. Pemerintah menggandeng catering lokal dalam menyajikan makanan bergizi gratis yang didistribusikan ke beberapa sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SLTA. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengawali berita pertama, Saudara, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai di Banjarmasin. Program ini menjadi solusi bagi peserta didik, utamanya di SDN Pemurus Dalam Banjarmasin, untuk mendapatkan asupan gizi tanpa harus repot membawa bekal dari rumah. SDN Pemurus Dalam 1 Banjarmasin menjadi sekolah percontohan program makan bergizi gratis. Para peserta didik terlihat antusias dan senang. Makan bergizi gratis ini memberikan kemudahan dan menghilangkan kerepotan membawa bekal dari rumah. Program makan bergizi gratis ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Ya senang, mudah-mudahan dapat makan gratis terus. Biar apa? Biar gak bawa bekal lagi ke sekolah. Senang bisa makan gratis, apalagi dengan teman-teman di sekolahan. Makanannya gimana rasanya? Makanannya enak. Menunya apa aja tadi? Menunya ayam, pisang, nasi, tahu, kecambah. Di sekolah SDN Pemurus Dalam ini tercatat ada 179 peserta didik yang mendapat makanan bergizi secara gratis. Mekanisme pembagian makanan dilakukan secara bertahap. Peserta didik kelas 1 hingga kelas 3 dilayani pada pukul 9.30 pagi. Sementara kelas 4 hingga kelas 6 pada pukul 11 siang dengan menu makanan meliputi nasi, ayam tepung, toge, tahu, dan buah pisang. Katanya tadi itu berlanjut selama 1 tahun, tapi untuk di sini tadi itu disampaikan pengurus dalam 1 dengan pengurus dalam SDN pengurus dalam 8 sama SMP kan katanya ya. Dengan pembagian yang dikoordinasi oleh tenaga pendidik, program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diharapkan mampu meningkatkan gizi peserta didik dan mengurangi beban orang tua. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 14 sekolah di Banjarmasin mulai memberikan makanan bergizi gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Banjarmasin diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan dan kualitas program. Sementara pendanaan sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional.
Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dimulai di 14 sekolah di Banjarmasin, dengan total sebanyak 6.530 peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA yang mendapat jaminan asupan gizi. Pendanaan program ini sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional, sementara Dinas Pendidikan Banjarmasin diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan kualitas pelaksanaan program. Jadi karena ini lingkupnya di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, maka kami selaku pejabat distrik untuk segera memantau, kemudian melihat bagaimana pelaksanaan itu berjalan. Sehingga nantinya ada evaluasi dari 14 sekolah, apakah sudah memenuhi standar yang memang diinginkan oleh Badan Gizi Nasional. Meski sudah berjalan, pemerintah Kota Banjarmasin belum menjalankan program ini secara menyeluruh karena anggaran untuk program tersebut tidak dicantumkan dalam APBD 2025. Disdik memperkirakan dana 800 juta rupiah dibutuhkan per hari untuk menjamin makanan bagi 88.000 peserta didik di Kota Banjarmasin dengan biaya Rp10.000 per porsi. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis diberikan kepada 14 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan menengah kejuruan di Kota Banjarmasin. Di SMK Negeri 4 Banjarmasin, sekitar 1.300 siswa mendapat makanan bergizi gratis. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional memberikan makan bergizi gratis di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Di SMK Negeri 4 Banjarmasin, sekitar 1.300 siswa mendapat makan bergizi gratis. Pelaksanaan makan bergizi gratis di SMK Negeri 4 Banjarmasin dilaksanakan serentak kepada seluruh siswa. Menu yang disajikan sudah mencukupi untuk kebutuhan gizi siswa per porsinya, terdiri dari nasi putih, protein hewani, serta sayur dan buah. Untuk persiapannya tentu saja kita persiapkan bagaimana siswa itu mendapat menjadikan pendidikan karakter dia untuk bertanggung jawab ya. Habis dia makan, dia membersihkan juga dan juga mengakomodir tempat dia makan tadi. Jadi supaya dia memiliki tanggung jawab gitu. Jadi bukan hanya dia kita berikan, tapi juga kita berikan contoh bahwa setelah dia menyelesaikan makannya, dia juga wajib membersihkan alat makannya juga. Tapi begini kan, ya kan semua serempak enggak. Bekal siang ini juga sangat mengurangi biaya kami para siswa yang mungkin ekonomi terbatas. Jadi bekal ini bisa jadi alternatif buat para siswa enggak jajan-jajan lebih banyak lagi. Mungkin harapan saya ya Kak, program ini bisa terus berlanjut. Bahkan tanpa mungkin setelah Pak Prabowo selesai menjabat pun bakalan selalu jalan program ini karena bakalan selalu bermanfaat sampai kapanpun. Sekitar 6.500 siswa di Kota Banjarmasin menerima manfaat dari program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut nantinya akan bertambah secara bertahap dan diharapkan dapat menyentuh 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada akhir 2025. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyaluran makanan bergizi gratis untuk peserta didik di SMP Negeri 18 Banjarmasin terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Sekolah pun meminta distribusi menu makan bergizi gratis ke depannya bisa tepat waktu dan teratur, agar tidak mengganggu jam pembelajaran. Keterlambatan penyaluran program makan bergizi gratis membuat sebagian peserta didik memilih untuk jajan di kantin. Makanan yang seharusnya dibagikan pada pukul 12 siang baru tiba 40 menit kemudian. Bagi peserta didik yang memiliki uang saku, keterlambatan ini tidak terlalu berdampak. Namun bagi yang bergantung sepenuhnya pada program ini, keterlambatan memaksa mereka menahan lapar lebih lama, tak terkecuali Ahmad Subahan. Peserta didik kelas 7 ini mengaku tak diberi uang saku maupun bekal dari rumah dan terpaksa menahan lapar hingga datangnya makanan tersebut. Nasinya nggak datang-datang. Kenapa? Sampai istirahat 2 ini. Jadinya kami menunggu sampai istirahat 2 ini nggak datang-datang.
Sebelumnya udah makan lah? Belum, mulai dari subuh tuh belum makan. Menyandang aja sampai jam 2:30 bulikan. Saat jam istirahat kedua nasinya belum datang dan kami tunggu-tunggu. Artinya memang belum makan guys untuk saat ini? Belum. Jadi memang lagi ditunggu-tunggu nih. Ini sudah jam berapa? Jam 12:30. Pihak sekolah berharap penyaluran makan bergizi gratis ke depannya bisa tepat waktu sehingga tidak sampai mengganggu jam pembelajaran. Ini mudahan besok-besok untuk seterusnya ya sekitar jam 12-an lah datang sudah. Jadi kalau bisa kami makan dulu, baru salat. Ya, karena kan sudah jamnya jam makan. Jadi harus lebih tepat waktu juga. Selain penyaluran box menu makan gratis yang memang terlambat, pembagian ke masing-masing kelas juga cukup memakan waktu. Para siswa di SMPN 18 Banjarmasin baru bisa menikmati menu makan gratis sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita masuk ke berita pertama, saudara. Hari kedua program makan bergizi gratis di Banjarmasin, distribusi ke sekolah mengalami keterlambatan. Menemukan hal ini, Dandim 1007 Banjarmasin menyatakan akan melakukan evaluasi proses distribusi. Sebagai pengawas berjalannya program makan bergizi gratis, TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1007 Banjarmasin melakukan pemantauan langsung program ini. Selasa siang, Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infantri Sigit Purwoko, di hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis memantau ke SMK Negeri 4 Banjarmasin. Di sekolah ini, Dandim menemukan kendala logistik makanan terlambat tiba di sekolah. Makanan baru tiba di atas jam 12 siang sehingga menyebabkan waktu menyantap menu menjadi lebih singkat. Menyikapi hal ini, Dandim akan segera mendalami penyebab keterlambatan distribusi dan akan melakukan evaluasi agar tidak terus terjadi. Untuk evaluasi hari kedua ini waktu. Jadi tadi waktu pengantaran kita lihat sangat mepet sekali dengan waktu istirahatnya anak-anak. Sehingga proses pendistribusian agak lambat untuk hari ini. Kalau hari pertama kemarin lancar, hari kedua ini ada keterlambatan. Nah ini kita evaluasi nanti sampai 1 minggu, nanti kita cari solusi biar jangan sampai proses belajar dan istirahat anak-anak terganggu. Pemantauan kali ini juga diikuti petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan guna memastikan makan bergizi gratis berjalan sesuai aturan dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitasnya terutama nanti bagaimana pelaksanaan daripada MBG ini dikaitkan dengan akuntabilitas keuangannya terutama. Nanti tentunya ini karena masih tahap awal, kita akan melakukan monitoring istilahnya, kemudian kita akan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan pada tahap-tahap berikutnya disesuaikan perkembangan. Karena ini kan masih dalam tahap-tahap awal. Rencananya evaluasi dilakukan setelah 1 pekan berjalannya program makan bergizi gratis di Banjarmasin. Dengan mengupayakan seluruh kendala dalam program makan bergizi gratis dapat teratasi. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengawali berita pagi ini, saudara, di SDN Pangeran 3 Banjarmasin, sebagian besar peserta didik tidak menyukai sayuran yang disajikan setengah matang dalam makan bergizi gratis. Agar tidak mubazir, sekolah menerapkan kebijakan agar anak-anak membawa pulang sisa makanan mereka. Di SDN Pangeran 3 Banjarmasin, sebagian besar siswa tidak menyukai sayuran yang disajikan dalam menu makan bergizi gratis. Kebanyakan dari peserta didik menolak sayuran karena kondisinya yang masih setengah matang, sehingga banyak yang meninggalkan sayuran utuh di wadah makanan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah menerapkan kebijakan agar anak-anak membawa pulang sisa makanan mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan memastikan makanan yang tersisa tetap dimanfaatkan.
Makanannya enak, tapi nggak suka sayur. Mau membawa ke rumah aja, makan di rumah. Kenapa jadi nggak suka sayur? Karena pahit sedikit. Untuk anak-anak kebanyakannya sayur itu tidak suka karena kan masakan untuk bergizi itu masaknya tidak matang, setengah matang, jadi anak tuh nggak suka, agak keras masih. Karena nggak terbiasa yang. Iya, tidak terbiasa makan sayur, jadi anak tuh banyak yang tidak makan sayur. Cuma anak disuruh membawa pulang kembali supaya makanan tidak mubazir, dibawa pulang. Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Sebanyak 95 peserta didik di SDN Pangeran 3 Banjarmasin terfasilitasi mendapatkan makanan bergizi. Namun masih banyak yang meninggalkan sayuran di meja makan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Program makan bergizi gratis di Kalimantan Selatan sudah masuk hari keempat. Siswa mengaku senang program ini bisa bantu hemat uang jajan. Di SMK Negeri 4 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, paket makan bergizi gratis tiba di sekolah sekitar jam 12 siang. Siswa sebelumnya sudah bersiap mengambil melalui perwakilan siswa yang akan membawa ke kelas masing-masing. Siswa mengaku senang dengan program makan bergizi gratis karena bisa sedikit berhemat uang jajan. Ini kan sudah ada program ini. Menurut kamu program ini bagaimana? Menurut saya yang bagus sih, seperti dapat makan siang, jadi kayak gak beli lagi gitu nah. Bisa hemat uang. Di SMK Negeri 4 Banjarmasin, sebanyak 1.339 paket makan bergizi gratis diberikan kepada siswa. Kendati cenderung lancar, siswa menyebut jika pembagian makan bergizi gratis terlambat akan berdampak pada terganggunya pembelajaran mereka, sehingga mereka berharap pembagian tepat waktu. Dari hari ketiga sudah telat. Biasanya datang jam berapa kalau yang telat ini? Jam 1-an lewat kayak itu baru datang. Kalau misalkan telat, terganggu nggak? Terganggu sih, soalnya sama sholat kok. Jadinya kayak terlambat gitu juga sholatnya. Pada hari keempat atau Kamis siang, pelaksanaan makan bergizi gratis menu yang disajikan ikan patin fillet, nasi putih, sayur oseng wortel dan sawi, dan buah pisang. Dimas Pangestu, Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. SMK Negeri 4 Banjarmasin menjadi sekolah percontohan dalam program makan bergizi gratis. Sebagai bagian dari program ini, pihak sekolah menerapkan kebijakan melibatkan peserta didik untuk mencuci wadah makanan secara mandiri untuk membangun karakter mereka. Sebagai bagian dari program makan bergizi gratis yang diberikan kepada peserta didik, SMK Negeri 4 Banjarmasin mewajibkan para peserta didik untuk mencuci wadah makanan mereka setelah selesai makan. Kebijakan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya mendapatkan manfaat gizi yang optimal, tetapi juga dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan memberikan dampak positif dalam membentuk karakter peserta didik yang disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Nyuci tempat makan, habis makan. Kenapa jadi harus dicuci? Supaya lebih bersih dan belajar buat mandiri juga. Itu memang arahan dari kebijakan sekolah gitu? Iya. Supaya diajarkan supaya bisa lebih mandiri lagi, jadi supaya sekira bersih buat tempatnya. Kalau yang pada terbiasa bisa jadi terbiasa. Mungkin kalau yang sudah terbiasa jadi lebih terbiasa lagi, bagus. Sekolah menyebut penerapan mencuci wadah makan ini juga menghindari adanya peralatan makan yang terbengkalai atau berserakan di lingkungan sekolah. Peralatan makan yang terbengkalai, biasanya kan siswa tuh habis makan nggak dikumpulkan kayak gitu. Kalau selama ini sih yang mereka karena mungkin pribadi lah ya, tetapi karena ini memang sudah ditekankan dari awal, sudah disosialisasi dari awal kepada siswa bahwa tempat makan itu akan dikembalikan ke tempatnya, jadi akan dikembalikan ke catering kembali agar besoknya bisa digunakan lagi.
Wadah makanan yang terbuat dari plastik ini disebut pihak sekolah akan dikembalikan ke pihak catering untuk digunakan selama 5 hari sesuai standar. Kebijakan ini juga dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat dalam karakter. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.